Makasih banyak semuanya, selamat datang di Town Hall meeting ini. Sebelum gue masuk ke apa yang mau gue sampaikan di Town Hall, gue cerita dulu Town Hall itu apa dan kenapa itu penting. Kenapa gue ngumpulin semua orang di sini, termasuk Agus sebagai perwakilan dari EY. Biar komedi. Katanya sekarang ada divisinya OB namanya AWAI. Gokil. Agus EY. Iya, iya. Daripada Igus, ya jelek kan? Agusan Awai. Oke, jadi town hall meeting itu sebenarnya sih istilah kayak rapat warga gitu. Biasanya istilah rapat warga di balai kota, warga dikumpulin terus dari pengelola kotanya atau kepala desanya biasanya ngasih pengumuman penting untuk seluruh warga. Sambil nanti di akhir ada sesi ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya jawab, kurang lebihnya seperti itu town hall. Nah di acara-acara korporat tuh biasanya selalu ada tuh acara town hall tuh di sini juga sering terjadi Januari biasanya atau Desember kadang-kadang ya, tapi seringnya Januari. Perusahaan-perusahaan ngumpulin semua karyawannya kayak sharing soal apa yang terjadi tahun lalu, apa yang akan dilakukan tahun ini. Saya biasanya mengisi juga acara-acara itu sebagai motivator. Saya paling gak suka disebut motivator, tapi saya suka uangnya. Itu dia. Ada masa-masanya job motivator lebih banyak daripada job stand up. Emang negara aneh Indonesia ini. Kemarin juga gue baru ngisi town hall untuk sebuah perusahaan insurance. Sama aja intinya adalah ngumpulin semua karyawan. Ada yang dikumpulin secara langsung, ada yang lewat Zoom. Untuk diceritain apa yang terjadi dengan perusahaan ini tahun lalu. Apa yang akan terjadi di tahun ini. Nah isinya sebenarnya sih sesuatu yang biasanya sebenarnya oleh perusahaan-perusahaan lain, isi yang mau gue sampaikan maksud gue. Biasanya sama perusahaan-perusahaan lain itu dilakukan lewat surat, ada istilahnya annual internal memo atau annual CEO memo atau internal CEO letter, beda-beda lah. Tapi setiap perusahaan tuh selalu ngumpulin semua orang, makanya tadi gue berharap dari departemen awai ada yang datang, dan datang 50% berarti ya dari departemennya ya. Untuk hadir karena semuanya dari semua posisi, semua bagian gue pengen hadir untuk dengerin apa yang mau gue sampaikan. Kenapa perusahaan tuh selalu bikin kayak town hall gitu? Kenapa perusahaan selalu ngasih tahu semua orang apa yang atau semua hal yang dilakukan oleh perusahaan ini, apa yang terjadi dan apa yang ingin dilakukan? Jawabannya adalah supaya punya rasa memiliki. Kenapa punya rasa memiliki itu penting? Karena biasanya kalau lo punya rasa memiliki terhadap perusahaan atau apa yang ingin dicapai sama perusahaan, lahirnya tuh orang-orang dengan inisiatif. Kenapa inisiatif itu penting? Karena susah banget jalanin perusahaan kalau cuman beberapa orang atau orang-orang di jabatan-jabatan tertentu yang merasa punya rasa memiliki sama perusahaan, punya rasa memiliki sama apa yang jadi misi perusahaan, berat banget. Apalagi kita di Comika, yang kita ingin capai itu berat banget. Komika hidup dari karya, itu susah sekali. Butuh waktu untuk seorang komika benar-benar hidup dari karya. Butuh proses. Dan karena itu mesti bareng-bareng. Setiap kali gue bicara di perusahaan, gue selalu ngomong hal yang sama. Gue selalu ngambil analogi ke rakyat Indonesia sama pemerintahannya. Di Indonesia kan gitu kan, rakyat Indonesia kan sering ngomong sama pemerintah, pemerintah lakukan sesuatu dong untuk Indonesia, perbaiki Indonesia dan segala macamnya. Nah, itu tuh selalu gua rasa sebagai sesuatu yang aneh. Gua ngambil analogi waktu gue kecil, kan gue dulu kan, bokap gue kan kerja di Caltex, kerja di minyak, rumahnya gede. Dulu gue tinggal di rumah, jalan Simpruk Golf, gokil. Ada golfnya, di nama jalannya ada golf. Biasanya orang kaya. Dulu bokap gue masih di Caltex. Abis itu dia ngadi-ngadi, kayaknya gue pengen bisnis deh. Bangkrut. Ya, kasihan gue. Terus, tapi waktu dia kaya, rumah kami gede. Terus seingat gue, pembantu rumah tangga tuh di rumah gue tuh ada 4. Banyak banget, ada 4 pembantu rumah. Karena gue ingat ada fotonya. Itu gak sih pembantu-pembantu orang kaya yang warnanya seragam. Seragamnya ntar ijo-ijo semua, terus pink-pink semua, biru-biru semua. Kayak gitu rumah gue zaman dulu. Respect supir 2. Terus walaupun rumah gue itu pembantunya 4, nyokap gue kerja beres-beres rumah mulu. Dikit-dikit beres-beres rumah, dikit-dikit ngelap, dikit-dikit nyapu. Dikit-dikit rapihin cemilan, piring, dicuci segala macam, terus tata ruang diganti-ganti.
Padahal punya pembantu 4. Dulu gue mikir ngapain nyokap gue beres-beres rumah sendiri, dia punya pembantu 4. Terus akhirnya gue tumbuh dewasa, bekerja, berkarir, punya uang, beli rumah sendiri. Sekarang gue juga gatel sendiri kalau anak-anak makan sembarangan terus sampahnya nyisa. Gue yang buang, kadang-kadang piring gue yang cuci, pembantu rumah tangga gue, kan dia kerja cuma Senin sampai Jumat. Dia datang hari Senin, piring-piring udah pada dicuciin, gatel soalnya gue. Terus gue ngerti kenapa nyokap gue beres-beres rumah walaupun di rumah pembantunya ada 4. Karena itu rumah dia, bukan rumah pembantunya. Dia nggak mesti nunggu pembantunya untuk beresin rumah, orang rumah dia. Sama kayak waktu gue punya rumah, gue juga nggak mesti nunggu pembantu gue, orang rumah gue. Kenapa gue kayak gitu? Karena gue punya rasa memiliki. Nah di Indonesia itu lebih sering orang tuh nuntut pemerintahnya ngelakuin sesuatu untuk Indonesia, seakan-akan Indonesia itu bukan rumahnya dia. Padahal kalau itu rumahnya dia, kalau dia punya rasa memiliki sama Indonesia, dia nggak mesti nunggu pemerintahnya untuk ngelakuin sesuatu. Dia lakuin sendiri. Karena kalau misalkan kaki kanan pemerintah, kaki kiri rakyat, kalau dua-duanya jalan, bisa lari bahkan. Tapi kalau misalkan cuma pemerintahnya doang ya, jalannya tuh nyeret gitu, jadi susah. Nah hal yang sama dengan perusahaan. Yang ingin kita capai itu susah. Harus dimiliki, harus punya rasa memiliki di semua orang, di semua sektor. Dan gue ngerti, pasti ada aja yang bilang, tapi gue gak peduli. Lu aja deh yang mikir kayak gitu, gue cuma pengen kerja aja. Boleh, tapi sebaiknya gak di sini. Dan gue tahu ini terdengar keras, tapi nanti setelah gue jelasin sebenarnya enggak. Kalau lu menolak untuk punya rasa memiliki terhadap apa yang diperjuangkan, sebaiknya enggak di sini. Bukan karena gue jahat, sebaliknya justru karena gue baik. Nah jadi ujung dari town hall ini, gue berharap kita semua ngerti persis apa yang terjadi tahun lalu, ngerti persis apa yang kita akan lakukan tahun ini, supaya kita semua punya rasa memiliki dari atas sampai bawah karena semuanya itu penting. Oke, itu tujuannya town hall. Sekarang mari gue mulai dengan cerita apa yang terjadi di perusahaan kita tahun lalu. Tahun lalu tuh tahun yang cukup berat. Ada kejadian dari Brata yang sampai sekarang masih gue anggap sebagai kesalahan gue. Karena gue berjanji untuk bikin Komika Hidup dari Karya. Tapi Komika Hidup dari Karya itu bukan cuma berarti dapat duitnya, tapi dapat keselamatan dan jaminan keamanan untuk bisa terus berkarya. Karena kawan kita satu ini sempat ngomong pengen jadi pesulap. Kata dia, ada kali pesulap lucu. Ya kan lu jadi pesulap kan? Iya. Sabitnya udah sulap-sulap sabitnya. Sampai anaknya udah bisa sulap. Dan itu kesalahan saya dan mungkin betul, mungkin kita nggak pernah bisa nebak apa yang waktu itu terjadi sama Brata. Tapi respon awalnya gue kecewakan dari diri gue sendiri dan gue minta maaf. Dan gue cuma bisa berharap respon selanjutnya udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dari kejadian tersebut lahir SOP yang waktu Iva kemarin ada kejadian rumahnya, SOP-nya langsung jalan. Dan habis itu ada kemitraan kita dengan Haris Azhar dan segala macamnya. Tapi kalau ada satu hal yang salah yang gue lakuin tahun lalu itu adalah gue membiarkan resiko terjadi sama talent kita. Tahun lalu juga seperti yang lo tahu ada kesalahan dari sisi gua karena gua baru tahu karena mungkin gua kurang kontrol terkait kontrak kerja kita semua. Gue juga kaget sama itu dan gua hanya bisa menyalahkan diri gua sendiri tapi gua minta maaf dan gua berharap lu udah diselesaikan dan kalau misalnya ada kesalahan serupa lagi tolong dikasih tahu lagi ke gua dan ke siapapun yang ada di sini lain. Tapi yang paling berat kesalahan gue dampaknya dari yang terjadi tahun lalu adalah tahun lalu gue masuk 2021 dengan mimpi yang besar. Tahun lalu itu tahun yang ribet untuk kita semua. Tahun lalu itu ada banyak unit bisnis tuh berdiri untuk pertama kali. Fisikal berdiri untuk pertama kali. Pecahkan berdiri untuk pertama kali. Comika Media berdiri untuk pertama kali. Comika Space berdiri untuk pertama kali. Ada banyak unit tuh baru lahir di tahun ini. Terus gua yang berani bermimpi besar, waktu itu nggak berani untuk investasi besar kepada orang-orang besar yang dibutuhkan untuk jalanin mimpi besar itu. Jadi ngayalnya mah ada, tapi komitmen gua terhadap hayalan gua tuh nggak ada. Sebaliknya, gue memutuskan untuk gimana kalau gue tarik ke atas aja di beberapa orang yang ada di perusahaan ini untuk ngisi jabatan-jabatan yang ada di atas. Itu keputusan gue.
Kadang itu berhasil, kadang itu enggak. Kadang lu bisa ajak seseorang, yuk naik yuk, isi jabatan ini. Yuk kita jalan bareng. Gue gak punya banyak waktu untuk ngajar, tapi kalau lu punya kemampuan untuk belajar dengan cepat, punya growth mindset, kita bisa jalan bareng-bareng. Dulu waktu orangnya masih cuma 10, 15, 20 orang, mungkin itu masih bisa terjadi. Kita memasuki 2022 udah ber-60. Orangnya banyak. Dan kalau gue gak salah prediksi, akhir tahun ini bisa jadi 80 mungkin. Mungkin lebih kali. Dan hasilnya adalah orang-orang beberapa gue tarik ke atas untuk isi jabatan-jabatan tertentu, orangnya nggak siap. Dan akhirnya orangnya stres. Isi kepalanya pecah gitu. Akhirnya hilang healing. Bukan satu dua orang. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan itu gue rasa murni kesalahan gue. Karena leadership is about putting the right person on the right job. Jadi gue salah naruh orang di posisi-posisi tertentu. Dan tahun lalu mungkin lu juga ngerasain banyak banyak kesehatan mental yang mungkin agak goyah gitu, stres, capek, berlebihan dan segala macamnya. Itu karena gue berusaha untuk narik lu ke jabatan yang mungkin belum waktunya untuk isi. Dan untuk itu gue minta maaf. Dan pada saat yang bersamaan, dengan waktu cepat kita punya orang banyak banget. Dan karena percepatan orang yang banyak itu, gue terutama, bingung soal gimana caranya mengkomunikasikan semuanya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sebuah bisnis. Karena susah. Di atas semua itu, terus itu kita menjalankan tahun lalu sambil membangun ini. Di atas semua itu kita menjalankan tahun yang juga masih nggak gitu jelas ya, masih banyak tanda tanyanya, bahkan sampai sekarang juga masih banyak ketidakjelasan. Dan kita kemudian menutup tahun tidak mencapai apa yang kita targetkan. Walaupun mungkin sebenarnya itu banyak plus ya, sebenarnya. Ya sebenarnya harusnya agak-agak bisa disyukuri lah ya. Kita 2 tahun di pandemi, 2 tahun ini matematikanya hitam gitu ya. Tapi kita nggak dapat apa yang kita targetkan. Yang mana kalau misalkan target tercapai, tentu seperti biasa ada bonus, ada outing, tapi itu nggak bisa tercapai tahun ini dan itu salah gue dan gue minta maaf. Karena mungkin beberapa di antara belum tahu, kita punya habit kalau misalkan tercapai target itu ada outingnya. Waktu itu sempat ke Jepang, beberapa di antara kita berangkat ke Jepang. Terus udah gitu, sebenarnya tahun sebelumnya, waktu tahun 2020 kita tuh achieve. Cukup mengagumkan, dapat juga. Dan waktu itu cita-citanya untuk outing ke Eropa tuh unlock gitu istilahnya. Dan harusnya juga jalan, cuman ada virus namanya Megatron ya, apa namanya? Omikron, ya kan tipis-tipis respect, boleh dong, boleh. Makasih tapi udah nyaut ya. Kalau gue ngomong ada yang nyaut kan lebih sedih lagi. Ya ada Omikron sehingga nggak bisa jalan karena tadi rencananya mau ke Turki. Tapi kita tahan sampai waktunya memungkinkan. Itu diberangkatkan satu kantor pada zaman itu. Kenapa? Karena itu pencapaian bersama. Nanti gue akan jelasin kenapa itu pencapaian bersama. Tahun lalu juga banyak orang keluar masuk. Orang-orang lama keluar. Ada yang talent, ada yang karyawan, ada yang udah ngikut dari lama. Dan itu sesuatu yang juga masih akan terjadi di tahun ini. Sekarang gue mau masuk ke apa yang akan terjadi di tahun ini. Tahun ini akan ada orang yang pergi, akan ada orang yang datang. Salah satunya yang akan banyak pergi dan banyak menghilang adalah saya sendiri. Seperti yang mungkin lu udah tahu, tahun ini gue akan memulai perjuangan baru gue untuk membangun karir stand up comedy di New York. Kalau nggak ada halangan, tanggal 23 gue jalan setelah nonton show-nya Abdur. Dan itu membuat gue banyak menghilang di sini, banyak nggak ada karena bolak-balik mulu. Trip pertama gue 2 minggu, terus balik karantina, terus di rumah sama keluarga, terus cabut lagi 3 minggu, balik 3 minggu, balik gitu terus. Nah, mungkin gue mesti jelasin lagi kenapa dan apa hubungannya gue pergi ke New York dengan perusahaan.
Kenapanya adalah karena emang dari dulu ini udah cita-cita. Kemarin gue habis ketemu sama teman gue, teman siaran zaman di Bandung. Dia habis gue kasih tahu kalau gue mau cabut ke New York. Terus dia bilang, lu inget gak Ji waktu kita siaran di Hard Rock FM Bandung dulu tuh lu pernah bilang kalau lu pengen berkarya di New York, tapi lu gak bilang mau sebagai apa. Gue aja lupa bahwa dari dulu tuh emang itu selalu jadi cita-cita gue sebenarnya. Dan ketika gue mulai stand up, selalu ada dalam bayangan, bisa nggak ya gue di sana berkarya sebagai stand up comedian. Yang dicari itu bukan kayak terkenal di sana gitu. Waktu itu siapa yang ngomong sama gue, kenapa nggak lu bikin aja stand up lu bahasa Inggris di sini, lu taruh di YouTube. Kalau lu terkenal, nanti juga lu akan dipanggil ke sana juga. Tapi gue bilang, bukan itu yang gue mau. Gue bukan terkenal di sini terus dibawa ke sana dapat peluang job, bukan itu. Yang gue mau tuh open mic dari satu tempat ke tempat lain. Jam 4 open mic di satu tempat, lalu gue naik subway pindah ke tempat lain, jam 7 gue naik lagi, habis itu gue jalan kaki ke tempat lain, jam 10 gue naik lagi. Yang gue pengen tuh itu, cita-cita gue tuh itu. Cita-cita gue tuh termasuk di dalamnya adalah ikut bagi-bagi flyers di depan comedy club. Karena di sana kalau misalkan pun lu boleh masuk untuk ngisi, lu harus habisin flyers dulu lu habis baru boleh naik panggung. Tapi gue pengen itu. Gue pengen ketemu sama komika-komika sana, bang saya dari stand up Indo gitu-gitu. Ketemu Dave Chappelle, Louis C.K., bang stand up Indo bang. What the fuck, kata dia gitu. What the fuck are you man? Makasih ketawanya. Kalau udah ketawanya hahaha, itu ketawa respect berarti. JJ makasih untuk gak ketawa. Emang pengennya gue itu. Gue tuh pengen bangun tidur terus bilang, gue ini seorang komika yang berkarir di New York, itu cita-citanya. Gue begitu suka stand up, gue sangat ingin terus melakukan stand up. Terus menerus. Gue begitu suka stand up sehingga gue kejar terus kesempatan di mana gue bisa terus-terusan stand up. Karena sebanyak-banyaknya gue stand up, paling ya tour gue itu 11, 20 setahun. Gue pengen lebih dari itu. Nah ini tuh emang cita-cita lama. Duluan cita-cita ini sebelum gue megang PT ini. Seperti yang mungkin beberapa di antara lo tahu, gue megang PT ini juga agak-agak gak sengaja karena direktur sebelumnya akhirnya berhenti. Habis itu karena gue gak tahu caranya bisnis, gue tahu caranya ngurus brand. Gue tahu tuh. Gue mungkin bisa disebut sebagai brand aktivis. Gue tahu caranya jualan, tapi gue gak tahu caranya jalanin bisnis. Jadi keputusan gue pertama sebagai seorang direktur adalah gue bawa sahabat gue dari kuliah, Rama, sebagai komisaris. Rama udah berbisnis dari lama banget. Waktu dia lulus, kerja duluan, terus gak lama terus dia bisnis. Nah waktu gue ngobrol sama Rama, gue ingat banget Rama ngomong gini, kita mesti sepakatin dulu, sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan lu secara optimal, apa posisi terbaik lu di sini? Karena bisa jadi bukan direktur. Gue coba ulang kalimatnya dia. Dia bilang, kalau lu mau mengoptimalkan apa yang terbaik dari lu, kita mesti sepakatin apa itu. Jangan-jangan bukan CEO. Mungkin jangan-jangan yang lain. Dan gue ngerti apa yang Rama maksud. Dan gue mengamini. Karena gue tahu, karena gue juga baca atau nontonin video-video tentang bisnis. Gue tahu di dunia bisnis memang banyak kayak gitu. Kayak Steve Jobs bikin Apple, ketika Apple udah mulai gede, dia cari CEO untuk jalanin ini sebagai sebuah bisnis karena dia jauh lebih senang product development. Akhirnya CEO-nya orang lain waktu itu John Scully, habis itu dia fokus di inovasi di produk. Emang itu yang dia suka, emang di situ dia jagonya. Emang jagonya dia menghayalkan produk-produk revolusioner, dieksekusi sampai barangnya jadi, itu bisanya dia. Mungkin ada yang pernah dengar, gue juga suka media namanya Barstool Sports. Barstool Sports itu sebenarnya dari koran gratis gitu. Terus dia tumbuh jadi media online yang isinya ada blog, ada vlog, ada podcast. Didiriin sama orang namanya Dave Portnoy. Terus ini isinya benar-benar anak muda yang sedang bikin konten aja, tapi ditaruh di dalam sebuah perusahaan namanya Barstool Sports. Terus ketika udah makin gede, dia bilang, gue gak bisa jalanin perusahaan ini udah mah gue nggak happy ngelakuin sebagai direktur karena bukan itu yang gue mau. Ada orang yang lebih tepat. Akhirnya dia rekrut orang dari ESPN atau Sports Illustrated, gue lupa. Namanya Erika Narnini. Terus di salah satu wawancaranya Erika Narnini,
Dia bilang waktu gue masuk Barstool Sports, ini perusahaan bahkan gak punya Google Calendar dan gak punya email kata dia. Jadi gue mesti ngerapin dari awal. Dan Dave Portnoy fokus di editorial, fokus di konten, karena dia tahu dia sukanya di situ. Bahkan gak usah jauh-jauh, Kaskus itu kan yang diriin Andrew Darwis. Tapi ketika jadi perusahaan, temennya jadi CEO, dia fokus di CTO, teknologi, karena itu yang dia suka. Nah, gue tahu gue hebatnya di mana. Bukannya nggak bisa jadi direktur, bisa juga. Dan kayaknya cukup baik menjalankan perusahaan ini dari tahun 2019. Tapi gue tahu ada hal yang cuman gue yang bisa lakuin, menurut gue. Dan dengan itu, kalau perusahaan ini mau mendapatkan hasil terbaik dari gue, maka gue harus dikasih keleluasaan untuk melakukan sesuatu itu. Gue ngerasa secara historis, gue lebih jago dan mungkin paling jago membuka jalan. Memulai sesuatu, bikin sesuatu yang orang lain gak pernah lakuin sebelumnya. Bukan cuman bisa, gue suka ngelakuin itu. Dan kadang-kadang gue suka ngeliatin yang ada di Netflix, terus gue bilang, ini Ronnie Cheng orang Malaysia, Nigel Eng orang Singapura, Jokowi orang Filipina, berharap ada orang Indonesia juga di situ, toleh kanan, toleh kiri. Terus gue bilang, apa gue aja, terus ya udah gue iyain. Dan gue nabung dari 2018 supaya gue bisa punya uang untuk hidup di New York selama 3 tahun dengan penghasilan praktis 0 gitu. Pada saat yang bersamaan Toro juga masuk untuk megang gue. Seperti kita tahu, dia senang jualan. Saya diperah bagaikan sapi. Sapi ngondoy. 5 kota 3 hari. Superman bukan, terbang mulu. Capek bener. Dan pada akhirnya tabungan itu kekumpul juga dan udah waktunya gue untuk jalan. Nah pertanyaannya, kalau gitu apa hubungannya dengan Comika? Gue tahu, mungkin di kepala lu, gue tahu berarti ini cita-cita lu, gue ngerti. Emang ini sesuatu yang lu pengen lakuin, oke, gue ngerti. Mungkin bener lu, bahwa mungkin cuma lu yang bisa ngelakuin ini, oke. Tapi terus kaitannya sama perusahaan apa? Banyak sebenarnya. Pada level yang paling sederhana, setidaknya kita punya bragging rights bahwa di antara begitu banyak teman-teman yang punya perusahaan serupa, cuman kita doang yang manage talent yang berkarirnya di Amerika Serikat. Kalau kita bisa sebagai bragging rights mungkin bisa, tipis-tipis goyang-goyang sponsor, lu gak mau postingannya dari Amerika gitu kan, mungkin bisa. Atau mungkin, gue cukup yakin sih ketika gue nge-base-nya di Amerika Serikat, setidaknya setiap tanggal 17 Agustus, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, pasti dapat job pembicara gitu di Permias mana gitu, Bang Panji. Ngomongin soal nasionalisme Bang Panji di kampus Wisconsin gitu-gitu tipis. Ada pasti ada. Ada. Job-job kayak gitu mah ada aja. Ya, upacara bendera gitu lah. Yang kayak gitu-gitu tuh ada. Yang berarti kita ngebuka peluang bisnis internasional. Jadi kita coba untuk nyangkul-nyangkul sesuatu yang baru di sana. Mungkin gak cuma di Amerika Serikat doang, geser ke Kanada atau beberapa kota yang dekat dari Amerika Serikat. Dan gue cukup yakin kalau gue bener berjejaring di sana, berteman dengan komika-komika di sana, gue cukup yakin gue bisa ngajak mereka untuk manggung di sini. Dan kita bisa memerankan diri sebagai promotor untuk komika-komika Amerika Serikat ngisi di sini. Gue nggak menghayalkan kayak Trevor Noah atau Kevin Hart dan segala macam, walaupun mungkin secara matematika justru lebih masuk akal karena at least namanya terkenal untuk jualan tiket. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil-kecil gitu, nama-nama kayak Sam Morrill gitu atau bahkan Andrew Schultz gitu atau Whitney Cummings dan segala macamnya. Tapi kita bisa ngebuka itu. Karena kalau misalkan gue berteman di sana, terus gue kasih tahu, lu mau nggak gue bikinin acara di Indonesia? Terus gue bilang, emang lu pernah ngurus apa? Terus gue kasih lihat JCC, dan gue bilang di Indonesia belum pernah ada perusahaan lain yang bisa bikin pertunjukan konser tunggal stand up comedy di level seperti ini. Gue nggak bohong. Kita nggak bohong. Itu kenapa gue ngotot, gue pengen banget pasang si foto gede banget yang ada di situ. Walaupun gue nggak terlalu suka sama frame-nya. Tapi itu gue taruh di situ karena
Gue pengen ngasih lihat itu tuh bukan foto gue. Ini gue pengen jelasin nih, kenapa foto itu ada di situ. Itu bukan foto Panji. Panjinya ngebelakangin kamera. Foto itu ngadep ke semua yang ada di situ. Venue dan penonton. Foto itu ngadep ke hasil kerjaannya Comika. Dan gue ngerti, mungkin lo akan bilang, ya tapi kan mereka datang untuk nonton lu. Mereka datang karena itu joke-nya lu. Dan betul, ini semua datang karena beli tiket gue, betul. Datang karena gue, konten dari gue. Tapi kan gue gak ngitung. Gue gak ngitung proyeksi bisnisnya. Gue gak ngitung biaya produksinya berapa. Gue gak ngitung kalau biaya produksi segini berarti tiketnya harus berapa. Berarti harus berapa kelas, terus berapa periode. Gue gak ngitung itu. Gue gak ikut ngebooking JCC. Gue gak ikut ngurusin sound, gak ngurus lighting. Gue gak ngurus kru. Gue gak ngurus penjualan tiket. Gue gak ngurus pajaknya. Gue gak ngurus keuangannya. Gue gak ngurus semuanya. Gue cuma ngelawak doang. Foto itu menghadap pencapaian Comika, makanya gue taruh di situ. Gue pengen lu bener-bener tahu lu tuh kerja di mana. Sama sekali tidak bohong ketika gue bilang, gak ada satupun perusahaan di Indonesia yang bisa bikin pertunjukan tunggal stand up komedi di level seperti itu. Emang gak ada. Yang lain bisa gak? Bisa, belum aja. Belum aja. Mungkin mereka gak ngerasa ada duitnya di situ, mungkin. Gue juga gak tahu. Tapi ketika gue kasih tahu itu ke komika-komika di Amerika Serikat, gue tuh gak bohong. Lu ada di perusahaan yang berhasil bikin di level seperti itu. Dan insya Allah kalau semua berjalan dengan baik, mungkin kita bisa ngelakuin seperti itu dengan lebih besar lagi di Istora. Tapi ketika nanti gue bilang, Bang, dari stand up Indo, terus gue Bang mau manggung di Jakarta nggak Bang? Saya pernah bikin kayak gini. Gue nggak bohong. Dan gue akan persilakan dia cari perusahaan lain yang pernah bikin kayak gitu juga. Itu bukan cuma kredibilitas, itu proof of concept. Nah kalau misalnya gue berjejaring dengan benar, mungkin itu bisa terjadi dan mungkin kita bisa memulai ya venture baru dalam kepromotoran, yaitu membantu komika-komika Amerika Serikat ke sini, setidaknya sirkuit komedian. Untuk yang gak familiar, sirkuit komedian itu adalah komedian yang kerjanya muter terus. Bener-bener muter, gak berhenti-berhenti. Ntar jadi kerjanya dicek, lu lagi di mana? Lagi di Singapura. Abis ini mau kemana? Mau ke Thailand. Mampir dulu Jakarta ya di Comika gitu, ajak ke sini. Kerjanya muter-muter, gak punya kehidupan, gak punya pasangan, gak punya rumah, muter mulu. Duitnya kecil-kecil tapi kerjanya manggung mulu. Minimalnya seperti itu. Dan harapan gue besar, dampak dari gue berkarir di sana terhadap Comika adalah kehadiran gue di sana membuat mimpi-mimpi komika terbarukan. Gue tahu peran gue di komunitas ini, di skena ini itu apa. Gue tahu bahwa waktu stand up comedy meledak 13 Juli 2011, gak ada yang kepikiran mau bikin show tunggal. Pas Panji bikin Bhinneka Tunggal Tawa, orang yang tadinya mikir bisa gak ya, pas ngeliat bisa, ternyata gue juga bikin. Gue tahu kok sebelum gue world tour gak ada yang masukin tur ke luar negeri sebagai bagian dari cita-cita dia. Tapi kalau kita tanya komika-komika di luar, bahkan di Thailand sendiri, ada yang bilang gue sih sebenarnya pengennya tur Asia aja, atau mungkin pengennya tur Eropa, atau pengen tur dunia juga. Gue tahu kok sebelum gue di Plenary Hall gak ada komika yang nyebut, lu sebenarnya venue idamannya di mana? Gak ada yang nyebut JCC, tapi gue tahu sekarang ada yang seperti itu. Gue tahu ada yang bilang gue pengen di JCC. Gue tahu apa dampak gue. Dan ketika gue ada di sana, gue tahu bahwa komika-komika ini mimpinya terbarukan. Kalau gue berhasil ngelakuin di situ, itu berarti juga berhasil membuka kesempatan baru untuk orang-orang. Ada satu komika, Bang aku belajar bahasa Inggris Bang sekarang Bang. mau ikut berangkat juga. Tapi apa hubungannya? Tapi punya paspor, udah bikin paspor kan? Udah. Gue berharap anak-anak jadi terus semangat untuk stand up, terus semangat untuk bikin beat baru, terus semangat untuk nulis. Karena kalau boleh jujur, tahu nggak apa yang akan membuat perusahaan ini kiamat? Kalau komika-komika udah pada kagak mau stand up. Selesai ini orang kita perusahaan untuk komika kok. Kita kan berdiri untuk komedian.
Kalau komedian nggak mau stand up, jadi gak ada perusahaan ini. Jadi bagi kita penting untuk membuat komika-komika terus nyala apinya. Dan tugas gue tuh itu. Atau gue menugaskan itu kepada diri gue sendiri setidaknya. Karena kalau tiba-tiba ketika Panji di sana stand up dan orang-orang pada bilang, anjing gue nulis deh. Yang akan terdampak adalah bisnis kita juga. Orang-orang pada mulai bikin karya, mulai dari kecil, mulai dari nol, mulai dari 40 penonton. Mulai dari 30 penonton. Tapi disiplin meniti karirnya untuk nyampe ke sana. Cita-cita gue, dan ini gue gak bohong sama sekali, beneran deh. Gue tuh pengen pas gue udah tua umur 70 nih, udah aki-aki gitu, udah mau ajal. Karena rata-rata keluarga bokap gue tuh meninggalnya umur 70-an secara statistik. Ada anak muda nyamperin gue. Dia bilang, Eyang. Terus gue bilang, aku tahu kamu siapa, kamu bukannya stand up comedian yang bulan depan mau manggung di Madison Square Garden di New York. Iya, Eyang. Makasih, saya mau bilang makasih justru karena saya ngeliat Eyang memulai karir di New York, saya waktu itu pengen jadi stand up comedian bisa sampai level seperti ini. Itu tuh yang gue pengen, bukan pengen guanya. Gue pengen ada orang yang bilang bahwa gara-gara ngelihat gue berjuang, dia mau jadi komika dan dia disiplin sampai ke level seperti itu. Kayak Bambang Pamungkas kalau lu tanya, dia bilang, gue kalau bukan karena Kurniawan Dwi Julianto, gue gak jadi pemain bola. Kurniawan Dwi Julianto, lu tanya, idolanya siapa yang bikin dia pengen jadi pemain bola? Mungkin ada lagi, mungkin Ricky Yakob. Dan kehadiran Bambang Pamungkas mungkin melahirkan orang-orang kayak Evan Dimas atau mungkin yang lain. Itu yang diinginkan. Chris Rock bilang, stand up comedy, industri stand up comedy hanya akan sekuat pelaku-pelakunya. Jadi kalau pelakunya kuat, industrinya kuat. Apa yang bikin pelakunya kuat? Kemampuan untuk mau nulis lagi, latihan lagi, ngembangin karir lagi. Dan moga-moga itu jadi ada dampaknya juga untuk perusahaan kita. Nah, ada efeknya dong gua ngilang di sana. Berarti gua nggak aktif lagi jalanin perusahaan. Dan itulah kenapa hari ini gua mau ngumumin co-CEO-nya Comika Company. Jadi gua akan berdua. Gua akan tetap menjabat sebagai CEO, tapi gua akan menjalankan berdua. Orang ini udah nempel sama gua cukup lama, dia ikut ke semua meeting gua, dia ngeliatin apa yang gua lakuin, dan gua percaya bahwa dia bisa. Tolong tepuk tangan untuk co-CEO Comika yang baru, Bonar Manalu. Anda. Ya silakan duduk ya. Nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya. Lu percaya? Sorry, gue bercanda. Gue serius. Tolong tepuk tangan untuk Gaung, ya. Bener aja. Aduh sakit gue. Tepuk tangan untuk co-CEO baru kita, Angga Toro Diandri. Nggak situ, sini. Tepuk tangan dulu tuh. Nah, silakan duduk lagi, nanti kita ngobrol, tanya jawab. Tepuk tangan sekali lagi untuk Angga Toro Diandri. Gue jelasin kenapa Toro. Dan nanti gue jelasin efek dari Toro jadi co-CEO. Kenapa Toro gue pilih untuk jadi co-CEO, membantu gue menjalankan perusahaan ini. Ini ngomong-ngomong hasil diskusi gue juga dengan komisaris kita yang satu lagi, Bang Otot, atlet Ironman, Rama. Mak, lu inget gak ada karyawan gue yang bilang, Mas Rama pernah masuk akun Instagram ITB ganteng gak gitu? Ini orangnya Revin namanya nih. Ini. @ganteng ITB ya? Iya, kan ada @cantik Unpad, @cantik UI, @ganteng ITB. Emang Rama kerjanya ngewek mulu waktu kuliah dia. Sorry gue lupa nih. Tukang ngaji sudah. Komedi bro. Komedi aja bro, komedi. Dia gak suka ngewek, gue.
Oke. Ada beberapa alasan kenapa Toro yang dipilih oleh gua dan Rama. Alasan pertama, kalau gua nggak tahu masih atau enggak nontonin video, biasanya ada video orientation gitu. Kalau lu baru masuk tuh disuruh tonton video gitu. Video itu untuk menjelaskan kita seperti apa. Tapi sejak lama, gue selalu bilang bahwa di Comika itu sebenarnya ujung-ujungnya itu kita jualan. Ujung-ujungnya. Jualan talent, jualan tiket, jualan digital download, jualan buku, jualan kelas online, jualan merch, jualan kita tuh sebenarnya. Kenapa? Karena kan janji kita kan Komika hidup dari karya. Kalau Komika hidup dari karya berarti kan dia ada duit yang masuk. Kalau mau duitnya nyampe berarti kan harus ada yang dijual. Emang kita tuh dari awal tuh perusahaan yang selalu jualan gitu. Emang itu, makanya kerja jualan mulu. Dikit-dikit jualan, dikit-dikit jualan. Emang itu dia, emang itu adalah bagian dari konsekuensi janji kita. Nah, gua rasa ini fix kita semua sepakat. Di perusahaan ini selain gua yang paling jago jualan, ya emang adalah Toro. Toro bisa bikin job dari nggak ada job gitu, angin gitu, job gitu. Bisa gitu dia lagi jalan terus, job, bisa gitu. Aneh banget emang, kadang-kadang ngadi-ngadi, jobnya aneh-aneh lagi kadang-kadang, ya, tapi ada duitnya, ya udah kita kerjain. Saya merasa Herman itu, ide dia bukan ide gue, yang di G-Confess, ide dia emang aneh dia. Semua dijual termasuk tangan kanan gue. Nah, gue udah menjalankan dari 2019, activity branding untuk Comika. Dia persis tahu apa dampaknya jualan sesuatu yang brandnya udah kuat. Kan ada istilahnya, if you are tired of selling, branding. Kalau capek jualan, bangun brand sehingga orang beli, lu gak mesti jual. Lu bilang aja, hari ini mulai gue jual, beli orang. Gak usah, permisi, mau beli, permisi, mau beli. If you're tired of selling, branding. Maka dari tahun ke tahun yang gue lakuin itu memastikan orang ngerti brand kita apa, kalau tutup mata ditanya warnanya apa, ngerti. Kalau tutup mata tahu bentuk logonya seperti apa, ketika ngeliat logonya ngerti apa artinya itu dan apa yang terasosiasikan dengan itu. Makanya gue sampai sekarang masih suka kesel kalau Zoom meeting aja pada telat, padahal ini sesuatu yang bisa lo lakukan lewat handphone di dalam toilet. Kalau misalkan lu nyalain handphone dari toilet aja telat, gimana lu mau jalanin event? Karena gue tahu ketika gue nggak ada, ini harus tetap jadi bagian dari brand kita. Orang mengasosiasikan Comika itu dengan sesuatu yang baru gitu, yang aneh gitu. Kita selalu memulai sesuatu dan dianggap tolol dan dianggap aneh. Selalu seperti itu. Nggak pernah enggak. Itu harus selalu ada. Nah gue ngebangun brand ini, gue coba untuk jaga. Sekarang persepsi brand Comika udah mulai kuat. Orang udah pengen gabung ke sini, orang udah tertarik di sini, gue udah denger-denger, malas nontonin acara itu telat mulu, mendingan nontonin acara Comika, gue udah tahu. Dan setelah brandnya kuat, saatnya untuk jualan. Gue butuh orang yang bisa ngejual, bukan cuma 1-2 orang, semua. Dan itulah kenapa, dan ini gue minta maaf, paling kerasa mungkin di manajemen, Toro tuh banyak absen dalam beberapa hal yang sifatnya manajerial karena gue ajak keliling ke semua unit bisnis. Palanya penuh karena lagi gue mentorship untuk ngisi jabatan co-CEO ini. Dia harus tahu semuanya, masalahnya, produknya, dan cara ngejualnya dengan baik. Dan dalam bisnis plan yang Toro lakukan, dia udah tahu bahwa salah satu strateginya adalah akan mulai visit ke perusahaan-perusahaan. Dia akan bawa kita sebagai satu gelondongan di antara sejumlah bisnis plan yang dia lakukan. Tapi fix gua rasa tidak terragukan lagi bahwa salah satu yang paling jago jualan di sini adalah Toro. Dan gua sama Rama sering ngomong bisnis itu tentu harus punya strategi, tentu harus punya bisnis plan, kemampuan operasional, kemampuan keuangan. Tapi intinya bisnis harus punya pemasukan. You have to create revenue. Dan itulah kenapa gua taruh Toro di situ. Alasan kedua kenapa gua taruh Toro di sini di jabatan co-CEO adalah karena Toro datang dari latar belakang departemen atau divisi, unit bisnis yang jadi core-nya, tulang punggungnya perusahaan ini yaitu talent. Toro belajar banyak menjadi head of management. Ada keberhasilan, ada kegagalan dari Toro, tapi semuanya itu membuat dia makin berubah makin ke sini. Di luar dari yang lu ketahui, yang paling sering pasang badan adalah Toro untuk talent-talent.
Makanya nih kalau lihat back office mukanya sepet dia ngeliat karena Toro. Ketawa tuh, lihat mereka tuh ketawa tuh. Karena yang paling sering pasang badan Toro. Di meeting-meeting yang paling nyebelin Toro. Karena cuma dia doang yang datang dari persepsi talent. Nah, gue gak bilang dia sempurna. Gue bahkan mungkin gak bilang dia bagus sebagai seorang head of management. Mungkin secara karakteristik gak pas karena dia seperti gue sales. Tapi dia paling tahu apa yang dialami sama manajemen dan apa yang dirasakan. Dalam setiap meeting-meeting yang terbuka akses rekamannya, kalau lu gak percaya, tonton aja. Lu akan dengar bahwa dia adalah orang yang masuk belakangan untuk ngomong membela apa yang dibutuhkan sama manajemen. Alasan selanjutnya kenapa Toro dipilih untuk jadi CEO adalah karena ibu kita. Bukan ibu kita Kartini dong. Toksik bener bercanda. Gua pengen orang yang jadi CEO punya semangat entrepreneurial. Semangatnya justru bukan semangat karyawan, harus entrepreneur. Kalau dia entrepreneur, anjing entrepreneur. Harus punya semangat entrepreneur, harus tahu bisnis. Bisnis itu kadang-kadang bisa ngelihat sesuatu yang belum ada, bukan ngebaca sesuatu yang ada di sini di depan mata. Dia harus tahu investment, dia harus tahu berapa banyak duit yang harus gua tuangkan untuk dapat duit berapa. Dan lewat ibu kita, itu tuh jadi kayak laboratorium kecil dia. Dia ngerti soal rekrutmen, dia ngerti soal branding, dia belajar reels dari jualan sayur yang kemudian pada akhirnya diimplementasikan di kita, di anak-anak disebutnya Duta Reels Indonesia nih. Karena dikit-dikit reels mulu, karena dia belajar itu. Dan dari situ Toro gua rasa tepat untuk megang kita karena gue butuh orang yang punya mindset entrepreneurial. Dia emang sengaja. Dan mungkin lu bingung kan, ini orang kenapa kerjanya sayur mayur mulu tiap hari. Perasaan dia orang comika. Kenapa tiap-tiap pakcoy, brokoli, gak ada brokoli ya? Ya, timun suri, gak ada juga. Selada, apa sih lu apa aja? Sayur pokoknya. Singkong, gak ada singkong. Gak ada. Singkong, iya betul. Gua sengaja mendukung dan membiarkan Toro untuk jalanin bisnisnya karena dia lagi bereksperimen. Dia lagi belajar branding. Makanya sekarang jangankan gue, yang jadi job pembicara dia. Ada poster petani milenial, pembicara bapak-bapak, abang pas-pas gondrong. Kata gue, apaan nih? Kenapa ada dia? Siapa yang ngurus tuh? Lu ya benar ya, yang ngurus dia ya? Apa gue yang ngurus ntar? Kata gue, kenapa dia jadi pembicara? Nah tapi salah satu alasan paling kuat kenapa Toro dipilih, karena gue dan Rama percaya bahwa di antara kita semua, salah satu yang growth mindsetnya paling bagus adalah Toro. Gue jelasin. Growth mindset itu krusial. Growth mindset itu cara pikir yang terus bertumbuh. Dia mau terus menumbuhkan cara pikirnya dia. Itu krusial kalau menjalanin bisnis. Tahu gak kenapa? Karena hampir semua bisnis yang lu lihat sukses sekarang, awalnya bentuknya gak kayak gitu. Jadi kalau lu masuk hanya punya satu skill set dan cuma satu skill set itu yang lu punya, lu gak bisa jalanin bisnis. Instagram, kalau lu masih cukup ingat, waktu pertama kali lahir itu Foursquare basically. Instagram tuh kayak Foursquare berbasis lokasi, terus ada fotonya. Lama-lama jadi app tentang foto. Sekarang bahkan app tentang video. Kalau yang bikin Instagram itu cuma ngerti soal berbasis lokasi geotagging, nggak akan kayak gini Instagram. YouTube itu dulunya adalah videonya itu fitur video di matchmaking website cari jodoh. Jadi kalau misalnya lu masuk website cari jodoh itu ada video di mana lu bisa menjelaskan lu siapa, apa yang lu suka, upload. Akhirnya berubah jadi cuman videonya doang. Bisnis itu geraknya cepet banget. Kalau lu cuma datang dengan satu skill set dan cuma mau di situ nggak bisa jalanin bisnis. Dibutuhkan orang yang mau belajar terus dan numbuh terus. Dari mana gue tahu Toro ini punya growth mindset? Karena gue hidup sama dia dari kecil, gue tahu dia siapa. Dia gelar terakhirnya SMA. Beberapa di antara lo mungkin gelarnya lebih tinggi juga daripada dia. Dia memulai kerja sama gue
Dan dia baru aja posting, gue ingat jadinya, tahun 2009 di FX sebagai kru panggung. Pertama kali kerja sama gue, datang dalam kondisi mabuk. Dibentak sama band, dimarahin, mabuk, masih kuliah. Sampai acara selesai juga masih mabuk. Lu lihat foto Instagramnya enggak? Semua orang foto ngadep kamera, dia gini doang. Lihat. Lalu dia kerja sebagai kurir di gua. TikTok ya. Sebagai kurir. Kurir apa nih? Narkoba. Ih, bisa aja komedi industri gue lihat-lihat nih. Ntar lagi masuk nih di acara anak sekolah nih. Masukin di skrip. Udah tutup. Nggak bisa. Oke, yaudah. Sorry. Nggak bisa. Ya udah kebanyakan orang ya. Ya, nanti kena kick. Rezeki dia lagi David. Anak DO. Abis itu dia kerja sebagai kurir, yang kerjanya cuma nganter-nganter barang, nganter-nganter kontrak. Kurir. Abis itu dia terus jadi manajer band, jedak-jeduk, gitu. Terus dia kelar semuanya, lalu dia pertama kali masuk sama kita jadi orang event yang ngurusin Pragiwaksono. Pertama kali dia ngelihat gua stand up adalah di Jogja, 2018 baru. Lu lagi lihat ya? Ya, mabok kan, bener kan? Ya kurus banget ya? Ya belum ngentot tuh dia tuh. Belum tahu ngentot ya? Belum tahu. Anyway, tadi sampai mana gue? Iya, ngerjain Pragiwaksono Jogja, habis itu diajak bantuin Pragiwaksono Jakarta, dia baru pertama kali ngerti soal event di situ. Ngerti soal ngurusin vendor dan segala macam, baru pertama kali di situ. Terus udah gitu, akhirnya gua sama Upil ngajak Toro masuk untuk jadi head of management, dan the rest is history. Lulusan SMA, pemabuk. Dia bisa bertumbuh untuk jadi seperti ini, dan bukan cuma itu, kita jujur-jujuran aja. Selama pandemi, siapa yang paling banyak belajar ilmu baru? Toro itu jadi petani urban tuh baru pas pandemi aja. Orang tadinya kerjanya bareng sama gue lari, dia ngajarin gue lari. Dia nyuruh gue download Adidas Runner, gue ngerti pace tuh gara-gara dia. Bangun pagi-pagi ini gara-gara dia juga. Abis itu pandemi membuat dia gak bisa lari, terus dia bingung mau ngapain. Terus gak tahu kemana, idenya dia lagi nonton YouTube, kocak juga nih sayur mayur, kata dia gitu. Aneh banget ya. Terus sebenarnya dia pernah ngelakuin itu sebelumnya dan gagal. Dia bikin kayak sayur mayur gitu, terus dimakan tikus. Gue curiga anjing. Atau kucing, lebih mungkin kucing. Kucing anjing. Terus walaupun gagal, akhirnya dia dikasih kesempatan untuk bikin kayak sayur mayur air itu, hidroponik di atas kayak rooftop rumahnya saudara ya, keluarga kita. Dan tadinya cuma nyoba-nyoba, terus tiba-tiba jadi gede, terus tiba-tiba jualan. Gak ada di antara kita yang belajarnya se-ekstrim itu gitu. Dan growth mindset itu krusial. Itulah kenapa gue pengen lu semua tuh terus belajar hal-hal yang sebenarnya gak ada hubungannya sama apa yang lu kerjain di sini. Bahkan berteman terus, ini gue paling sering ngomong sama anak-anak representative management. Lu kalau mau nyari job stand up, untuk stand up comedian lu, jangan nongkrong sama anak stand up lagi. Itu orang-orang juga gak ada jobnya semua itu. Lu keluar kayak berteman sama yang lain. Cari teman-teman baru biar ada job-job baru. Karena itu krusial. Dan itulah kenapa, ini juga alasan selanjutnya, dia lebih cocok secara usia untuk megang perusahaan ini daripada gue. Secara usia. Teman-teman gue umur 42 tahun. Teman-teman gue gak ada yang bisa gue rekrut masuk ke perusahaan ini. Karena teman-teman gue udah di level di mana mereka tuh udah megang jabatan-jabatan penting di perusahaan-perusahaan penting. Pengen gue ajak udah gak bisa, udah jadi VP country, udah jadi presiden, udah jadi owner bisnis juga, udah kerja di BUMN, gak bisa. Karena perusahaan kita masih perusahaan yang masih kecil, masih ngerintis, masih ngebangun gitu, skalanya beda. Toro tepat, itulah kenapa kalau nengok kanan kiri, banyak di antara kita di bawah sama Toro. Dan itu yang gue harapin terjadi di kemudian hari. Lebih banyak orang dari hasil pertemanan dia yang masuk ke sini. Nah, untuk itu gue sama Rama mempercayakan Toro akan megang, dia jelas akan jalanin bisnis ini dengan cara yang beda sama gue. Salah satu yang gue dengar dari dia adalah, katanya dia kalau jadi meeting weekly udah gak ada lagi.
Gue pikir kita semua seneng meeting weekly. Emang lu ngapain ketemu gue guys setiap minggu? Hah? Aku rindu sama kalian setiap minggu. Ternyata kalian enggak ya? Oke, fine. Fine. Saya salah sangka. Ya, ada banyak yang berubah. Bahkan mannerism, kalau lu pernah meeting sama Toro, lu juga tahu mannerismnya berubah. Akan berbeda. Gua di setiap meeting selalu ngomong mulu. Toro selalu jadi orang terakhir yang ngomong di meeting kalau perhatiin. Emang mannerismnya beda, jadi jangan dibanding-bandingin. Udah pasti beda. Justru diharapkannya beda. Gue terlalu emosional. Gue bikin keputusan berdasarkan intuisi. Kalau dia data, baca, ngobrol, nanya, gue tahu hampir semua orang di ruangan ini pernah diajak one on one ngobrol sama dia. Gue aja gak mau ngelakuin itu. Hah, buat apa? Tapi dia emang orang yang dengerin lu. Terlepas daripada akhirnya dia berhasil atau enggak memperjuangkan apa yang lu pengen, tapi dia dengerin lu. Saya tidak terlalu peduli. Dan sekali lagi berarti tepuk tangan untuk Toro, Angga Toro Diandri. Nah, nanti kita akan ada sesi Toro naik ke sini, kita akan ngobrol-ngobrol. Pertanyaannya kemudian adalah kalau Toro jadi co-CEO, maka siapa yang akan menjadi head of management? Betul, Bonar, mana lo? Betul. Iya betul. Apa itu? Apa itu? Head of management kita adalah orang yang gue kenal udah sangat-sangat lama, bahkan gue kenal dia karena gue mengagumi talent yang dia pegang. Tolong tepuk tangan untuk head of management kita, Anastika Ardiana atau Ika. Silakan berdiri dulu biar yang lain bisa lihat. Silakan lihat ya. Bukan lu awe. Anda awe. Ini Ika, bukan awe. Bukan awe. Bukan awe, Ika namanya. Oke, Ika adalah orang yang bertanggung jawab terhadap karir idola gua Glenn Fredly. Dia megang Glenn Fredly cukup lama, seperti kita tahu Glenn Fredly sekarang. Sekarang dia gua ajak untuk bergabung. Dan Ika tahu banget soal ngurus talent. Dia memulai karirnya dari zaman Glenn ngeluarin album pertama, Cukup Sudah. Tahu? Cukup sudah. Dia udah ngurus sebagai PA, Nar. PA. Gak ada, cuma ngomong doang. Ngasih tahu aja. Ika dari jadi PA-nya Glenn, kemudian ikut bantu ngurus promo kalau gue nggak salah, abis itu bantu megang dia dan bantu ikutin ngurusin show-show yang gue kagumi dari Glenn Fredly. Gue pernah nonton show-nya Glenn Fredly di JCC di Plenary Hall, justru itu yang membuat gue bikin show di situ. Bentuknya bulat gitu panggungnya, terus dia nge-medley semua lagu balladnya dalam satu segmen, satu sequence. Terus ada screen, terus di screennya itu ada Gugum Project Pop yang ceritanya jadi Glenn, terus diwawancara sama orang dari belakang kayak Kiki Candy, tapi pas dilihat ada Glenn Fredly, konsepnya menarik sekali. Terus gue inget banget gue berdiri di samping Tompi. Kita tahu Tompi orangnya seperti apa ya, dia kan cukup bangga dengan dirinya sendiri nih. Tompi berdiri di samping gue ngeliatin konsernya Glenn, gue gak sengaja denger dia bergumam, gimana cara ngejernya kalau konsernya dia kayak gini. Gila gak? Tompi itu kan, Saya selalu paling hebat di Indonesia. itu kan Tompi tuh. Film saya bagus. Kamu gak ngerti, kamu sukanya singkong. Tapi Tompi yang kayak gitu, ngelihat Glenn bikin konser sampai bergumam, anjing gimana cara gua ngejernya. Abis itu salah satu konser Glenn favorit gua adalah ketika dia mengundi Istora, terus ada sebagian featuringnya diumumin, ada sebagian featuringnya rahasia. Gua salah satu yang rahasia. Terus di Istora lagi gelap, boom, lampunya mati, semuanya ngejerit, wah! Terus di atas panggung ada counter itu 10, 9, 8, satu Istora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngejerit yang keluar gue dari belakang mau stand up. Gue tahu ya rasanya disorakin, satu Istora, sampai masuk tulang ngilunya, anjing.
Emang bangsat tuh Glenn Fredly tuh. Kalau ada yang, Glenn, si Gilbas nonton, di antara penonton gue ngeliat karena dia tinggi sendiri. Gue kalimat pertama gue, emang Glenn anjing, Glenn anjing. Orang nungguin dia yang disuruh keluar gue ya di cela-cela. Tapi gue harus berusaha untuk memenangkan mereka semua. Bahkan hari itu yang membuat gue pengen jadi punya spesial di Istora. Makanya ntar ketika itu terjadi akan jadi hari yang sangat emosional buat gue. Karena orang yang ngasih itu adalah Glenn Fredly. Itu dan terakhir show-nya dia di Istora juga yang ada Jumbotron itu yang jadi inspirasi gue juga untuk bikin Komodo Menoy. Ika terlibat di dalamnya. Jadi Ika ngerti soal caranya nge-grooming talent, ngurusin talent, ngobrol sama talent, termasuk membantu talent nyiapin karya dia yang kebetulan dalam konteks Glenn Fredly adalah konser. Jadi dia pas sebenarnya. Ika tahu urusan talent-talent itu dia tahu. Dia bahkan pernah masakin mie goreng untuk Glenn, terus nyuapin Glenn, lu gak kebayang kan? Nyuapin Glenn, lu pernah gue suruh nyuapin gue, gak pernah kan? Pernah gak lu? Gak pernah kan? Dia pernah loh. Mau gak? JJ, lu pernah gak nyuapin David? Gak pernah kan? Paling mentok cuma disuruh ketawa lebay aja kan? Dan Ika punya keyakinan yang sama dengan gue. Ika bilang gue bisa jualan, tapi gue lebih senang ngebentuk seseorang sampai di level di mana dia akan dibeli sama orang. Persis sama seperti yang gue inginkan di Comika Management. Tapi salah satu alasan terpenting adalah Ika kenal sama semua orang. Ika udah pernah megang banyak sekali talent, bukan cuma Glenn doang. Yura pernah, Pasto pernah. Terus siapa lagi? Tulus mungkin pernah? Enggak. Tulus Gideon Tulus. Komedi Toxic. Si Baku Cakar tuh pemain keyboardnya tuh pemain band lama, ya itu band lama apa? Gong 2000, coba lu bayangin. Ika kenal musisi dari Gong 2000 sampai Yura Yunita. Dan siapapun yang ada di dalamnya, dia kenal semua vendor, semua orang, stasiun TV pasti kenal dia, orang EVO kenal dia. Dia udah ada di industri dari cukup sudah. Cukup sudah. Orang kenal dia. Kita butuh jaringannya dia juga, itu adalah aset untuk kita. Tapi bukan cuma itu, dia datang dari industri yang sudah jauh lebih matang daripada kita, industri stand up comedy. Kenapa ini krusial? Karena gue yakin lu udah mulai sadar, diskusi-diskusi yang terjadi di kita, udah mulai kayak diskusi yang terjadi antara penyanyi dengan label. Ketika lu diskusi dengan Comika ID, dengan Comika Event, diskusinya ini udah mulai kayak diskusi sama label soal berapa persen, berapa tahun, soal pembagian hasil, ini udah terjadi nih. Nah tapi kan kita kan bingung, makanya Comika Event dan satu perusahaan Comika, ini tuh jalan tuh sambil salah, banyak salahnya kita. Emang kita gak punya pegangan, siapa yang lagi ngelakuin apa yang kita lakuin? Teman-teman kita aja nungguin kita menyelesaikan masalah-masalah itu kemudian mereka ikutan juga. Kita butuh orang yang udah datang dari industri yang lebih matang sehingga dia punya pengalaman untuk membantu menavigasi ini harusnya gimana sih obrolan antara talent dengan unit-unit ini supaya dealnya adil untuk talent. Karena janjinya komika hidup dari karya. Nah kita nih industri kita yang bangun, kita yang bikin, makanya kita gak punya patokan untuk stand up. Kita minta tolong orang yang pernah datang dari industri yang sudah matang untuk membantu kita melewatkan ini semua, menavigasi ini semua. Jadi tolong tepuk tangan untuk Ika. Awe ini udah mulai kayak Haji Bolot gue lihat-lihat ya. Tipis-tipis saja tanpa suara, cukup berdiri, pecah. Respect. Simpen pertanyaan lu untuk Ika karena nanti akan ada sesi tanya jawab di habis monolog gue. Ika, Toro sama Rama akan gue ajak ke atas panggung dan Rama akan stand up untuk pertama kalinya di sini. Langsung kabur maraton dia. Enggak. Saya mending lari 18 jam. Naik pesawat sampai Jerman ya? Ngapain? Ya we ya, 18 jam naik pesawat sampai Jerman. Dia lari tolol. Ngapain lari? Naik pesawat sampai Jerman loh.
Oke, jadi orang masuk ke sini. Tapi orang akan keluar. Dan itu semoga bagus. Tergantung apa? Tergantung apakah kita bisa buru-buru bilang sama kita sendiri dan sama orang-orang, kita ini perusahaan seperti apa. Cita-citanya itu, cita-cita gue, adalah ketika orang masuk adalah karena dia tahu ini tempat yang pas, dan ketika dia keluar dari sini adalah karena dia tahu ini udah gak pas lagi. Udah itu doang cita-cita gue. Itu yang gue inginkan. Dan untuk itu berarti kita mesti bilang kita ini siapa. Sama diri kita sendiri, sama orang-orang di dunia. Karena tugasnya HR itu cuma satu, jangan sampai ada orang yang udah gak happy di sini, tapi masih ada di sini. Antara dia gak berani untuk keluar, atau dia gak sadar kalau dia udah mulai gak happy. Karena gue selalu bilang bahkan di job-job pembicara gue, office zombie itu nular. Kayak zombie pada umumnya, zombie kan kita gigit orang, orang lain jadi zombie gitu kan. Itu, ntar ada satu orang bilang, perusahaan anjing. Iya perusahaan anjing. Semua anjing nih perusahaan. Kita tuh pengen nyari yang pas karena gue tahu seperti yang gue pernah bilang dan seperti yang Rama pernah bilang, kantor itu kayak kendaraan umum. Ini udah pernah gue bilang tapi gue pengen bilang sama lu lagi karena gue pengen lu denger ini langsung dari gue karena ini penting banget untuk lu dan gue. Kantor itu memang kayak kendaraan umum. Kendaraan umum itu emang ada rutenya, udah tahu lu rutenya kemana. S08 Lebak Bulus Bintaro. KWK S11 Lebak Bulus Pasar Minggu. S74 Blok M Rempoa. Itu rute tuh. Itu bis zaman dulu ya. C25 rumah gue sampai Kuningan, gue tahu tuh Gedung Lina. Transjakarta. Tapi kendaraan umum itu ada rutenya. Kita tuh yang mesti tahu gue tuh mau kemana. Lalu menentukan apakah kendaraan umum ini sesuai dengan yang gue tuju. Udah itu doang. Kalau emang lu tahu mau kemana, habis lu lihat kendaraan umumnya pas, nah ini dia rute gue, lu naik. Maka lu akan happy, karena dia akan membawa lu kemanapun yang lu inginkan. Tapi gue tahu di antara kita semua, talent ataupun karyawan, semuanya rata sama. Ada yang ada di sini, karena kebetulan yang lewat ini. Dan gak apa-apa, gue ngerti. Kita semua tuh kadang-kadang nunggu angkot, terus kita mau kemana ya, gak ngerti kita mau kemana. Teman-teman udah pada naik, terus kita sendirian, gue gak tahu mau kemana, gue stop aja. Kebetulan yang di stop emang lagi nyari penumpang, emang ada kursi kosong. Jadi lu naik, dan juga butuh lu, atau jalan. Tapi kalau lu naik karena lu gak tahu mau kemana, masalahnya adalah kadang-kadang nanti lu jadi tersiksa di situ. Lu gak senang ada di situ, lu bingung. Orang bingung. Lu pernah gak naik angkot gitu atau naik bis terus orang bingung gitu celana ceriguk. Lu kenapa sih celana ceriguk? Ini mau kemana sih? Lalu mau kemana gitu kan? Akan jadi masalah untuk dia dan akan jadi masalah untuk kita. Bersyukur kalau misalnya ketika dia naik angkot itu kemudian dia bilang, oh ini pas deh sama gue. Emang gue pengen kesini, yaudah gue ngikut. Bersyukur kalau kayak gitu. Tapi kalau enggak, dia harus segera turun. Kalau emang ini bukan tempat yang tepat untuk dia harus turun. Karena ada orang lain yang pengen masuk, yang emang jalannya sesuai. Sekali lagi, gak apa-apa kalau pas lu naik, lu gak tahu mau kemana, gak apa-apa. Emang kebetulan lu pengen naik, lu mesti gerak, lu gak pengen ada di sini. Lu gerak aja dulu, gak apa-apa. Naik aja, tapi lu mesti buru-buru decide apakah ini tempat yang tepat untuk lu atau enggak. Karena kalau enggak, lu akan dibawa keluar. Dan sama-sama untung untuk kita. Ngapain lu kerja di sebuah perusahaan di mana lu salah mulu gitu? Ngapain? Mendingan lu cabut, karena kalau enggak lu akan dicabut. Dan ini baik untuk dua-duanya. Sehingga lu bisa nyari tempat lain yang lebih pas untuk lu. Nah jadi kita mesti buru-buru ngasih tahu apakah ini tempat yang tepat untuk kita atau enggak. Dan sebenarnya ada juga yang pengen naik ke kendaraan umum ini tapi lebih kepada karena keren aja. Ada loh yang masuk ke sini karena kayaknya keren, apalagi dengan bentuk seperti ini. Akan ada orang masuk ke sini. Karena dianggap keren. Sama kayak dia naik kendaraan umum karena kendaraan umumnya keren aja, bukan karena dia emang pengen ke rute itu. Dan mungkin lu bertanya-tanya, emang siapa yang naik kendaraan umum karena keren? Hey, Anda lupa waktu MRT baru pertama kali dibuka? Emang mereka pada mau ke Lebak Bulus? Enggak, mereka pengen foto-foto di MRT. Can we skip to the good part? Oh, TikTok gitu gak? Dia cuma pengen naik MRT. Icon living. Boom, icon living. Pengen gitu doang dia di MRT. Bukan karena pengen ke Lebak Bulus, bukan pengen ke Blok M. Karena kebetulan kendaraan umumnya keren. Dan banyak perusahaan-perusahaan kayak gitu. Ada orang pengen masuk ke Shopee, pengen masuk ke Gojek, pengen masuk ke Traveloka, mungkin pengen masuk ke Comika. Karena dipikir keren. Pas sampai situ, lah kok kayak gini bentuknya? Lah kako, lu yang gak ngerti lu mau kemana, emang kayak begini dari dulu juga. Nah makanya penting untuk kita ngasih tahu, ini tuh sebenarnya perusahaan apa. Penting untuk kita tahu kita lagi ada di mana. Sehingga kalau lu rasa ini pas, oke, kalau enggak cabut.
Karena yang mau kita capai itu susah. Pertanyaannya, emang ini perusahaan apa sih? Ini tuh perusahaan apa? Comika tuh, Comika. Comika dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Terdengar kayak penuh dengan bullshit, tapi ini yang gue yakini. Comika adalah perusahaan yang berdiri untuk membuat komika hidup dari karya. Gue tahu lu sering dengar, gue tahu. Perusahaan yang berdiri untuk bikin komika hidup dari karya. Tentu akan ada yang bilang, itu mas speaknya si Panji doang. Perusahaan lain juga, boleh mereka ngomong gitu. Tapi gue bisa buktikan, dan hari ini gue akan ceritain, kenapa fix jelas hanya ini perusahaan yang berdiri untuk bikin komika hidup dari karya. Gue akan buktikan sama lu, undebatable. Bahwa perusahaan ini berdiri untuk bikin komika hidup dari karya. Tulisannya adalah komika hidup dari karya. Bukan komika hidup dari job, bukan komika hidup dari iklan, bukan komika hidup dari AdSense, komika hidup dari karya. Karyanya stand up comedian, karyanya komika adalah joke-nya dia. Tapi bentuk paling pamungkas adalah stand up specialnya dia. Jadi ini perusahaan, lu lagi kerja di perusahaan yang membantu komika bisa hidup dari stand up specialnya. Bukan hidup dari job, bukan hidup dari iklan. Gue ulangin sekali lagi, bahkan mungkin bukan hidup dari TV. Bahkan bukan hidup dari Kofrans atau siapapun orang-orang kaya, Ahmad Fuad. Komika hidup dari karya. Oke? Karyanya stand up comedian itu kan stand up comedy special. Itu karya pamungkasnya. Jadi perusahaan ini membantu si komika bisa bikin karya dan ini hal yang berbeda soalnya. Bisa bikin karyanya dijual sedemikian rupa pada tahap di mana bisa menghidupi dia. Karena bikin karya adalah satu hal, tapi bisa jadi duit untuk dia hidup dan makan, itu adalah hal yang lain. Bisa loh seorang komika bikin spesial tapi nggak bisa hidup dari spesialnya? Bisa. Tugas kita adalah membantu komika bisa bikin spesial dan bikin spesialnya bisa ngasih uang banyak sama dia, saking banyaknya dia bisa hidup. Apa buktinya? Gimana caranya? Pertama-tama, kita untuk memastikan si individu yang masuk ini benar ada di kita, selalu gue tanya, dan semua, ini yang mau gue omongin ya, ini mereka semua udah tahu nih, talent-talent udah pada tahu. Yang belum tahu, ente-ente semuanya nih. Gue pengen jelasin bahwa lu ada di mana. Semua di manajemen udah pada tahu. Pas mereka masuk, gue tanya, lu bener gak pengen hidup dari stand up? Karena bukan apa-apa. Kalau lu bilang misalnya, lu sebenarnya lebih gede aspirasinya, misalnya di film, infrastruktur yang Comika Company punya tuh kurang cocok. Ernest, entah itu di HH Corp atau mungkin di Imaginary, itu punya infrastruktur yang lebih pas, mengagumkan peluang-peluang untuk film di sana. Gue akan sarankan dengan senang hati untuk ke sana. Tapi kalau lu pengen bikin hidup lu datang dari stand up, gue akan nanya, kalau gitu lu mau gak bikin special? Beberapa di antara yang gabung ke sini ngomongnya adalah, justru gue masuk sini karena pengen dipaksa untuk bikin special. Kalau enggak, gue gak bikin-bikin. Oh yaudah, ayo gabung. Lalu untuk bikin orang ini bisa bikin karya, karena lu mungkin gak tahu ya, stand up comedian itu hidup dalam 5-7 menit. Stand up comedian itu. Kadang-kadang stand up comedian punya 7 menit dipegang aja seumur hidup. Itu joget tiap hari, dipakai untuk job. 7 menit itu aja. Ada stand up comedian dari awal gua stand up sampai sekarang materinya masih sama. Si la 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 hi gitu. Ada namanya. Ada. Dari pertama kali bar. Sampai sekarang joke masih sama bar. Setiap kali buka, halo nama saya si la 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 hi, si lalahi namanya. Itu mulu joke-nya. Gua ngerti karena emang susah tahu untuk bikin karya. Stand up comedian, penyanyi bisa bikin lagu belum tentu bisa bikin album kan? Belum tentu bisa bikin konser kan? Iya. Penyanyi sama kayak stand up comedian, dia bisa bikin joke belum tentu bisa bikin karya. Nah, berarti perusahaan ini membantu si komikanya dengan cara memfasilitasi dia dengan kombut. Ini aja nggak ada di tempat lain. Gue stop sampai sini aja cukup. Tempat lain nggak ada yang memfasilitasi talentnya dan komika yang ada di perusahaannya untuk kombut. Kenapa kombut itu penting? Karena gue nggak bisa maksa. Katanya mau bikin spesial, ayo buruan bikin spesial. Nggak bisa, gue cuma bisa permudah fasilitasi dengan kombut. Setiap berkala secara sebulan sekali pada ngumpul semuanya diskusi soal joke-nya. Untuk yang nggak tahu, kombut itu comedy buddy. Comedy buddy itu teman diskusi soal beat. Karena kadang-kadang gue punya ide tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Salah satu bukti otentik itu dari gue adalah beat Misi Listrik.
Misi listrik itu datang dari Kombut. Gue nggak tahu mau diapain, ngobrol lewat Zoom waktu itu. Dicoba berkali-kali sampai akhirnya masuk spesial. Disiapin Kombut supaya dia nulis terus. Udah gitu, disiapin panggung ini. Karena per tahun ini, di sini setiap minggu akan ada open mic. Minimalnya 3 kali, tadi baru jadi bahas. Minimalnya 3 kali, ada open mic khusus untuk perempuan, rencananya hari Rabu, 2 minggu sekali. Yang manggung hanya perempuan, tapi yang nonton boleh laki-laki. Ini sesuatu yang udah diomongin sama komika-komika perempuan, pada ngumpul di sini semua, termasuk Muzdalifah Basri juga ada di situ. Dan itu hari Rabu rencananya. Lalu akan ada open house-nya pecahkan, di mana itu adalah open mic untuk umum, untuk awam. Siapapun yang tiba-tiba, gue pengen stand up lah, boleh ikutan. Itu open house tempatnya. Dan ada comedy gym, open mic hanya untuk anak-anak stand up Indo. Karena anak-anak stand up Indo sering ngomong ke gue, pengen punya tempat kayak Hang Lekir waktu itu. Tempat yang gak punya label, ini stand up Indo Jaksel atau Jakbar atau gak ada kayak gitu ya, pokoknya stand up Indo aja. Nah ini akan jadi tempatnya seperti itu. Nah jadi untuk membantu komika bisa bikin karyanya, kita memfasilitasi dengan Kombut, lalu memfasilitasi dengan panggung. Setiap minggu dia bisa stand up di sini minimalnya 2 kali. Karena anak stand up Indo kalau mau naik open house mah boleh-boleh aja. Malah seneng nih orang-orang amatin, wih ada Bang Rin gitu-gitu, ada Bang Erwin gitu. Terus jadi senang gitu karena ada abang-abang aja kan. Jadi minimalnya 2 kali sekali, 3 untuk perempuan bisa latihan di sini. Dibantu untuk bisa bikin karya. Habis itu, ketika dia bikin karya, dibantu dengan bisnis unit yang namanya Comika Event. Dia nggak mesti nyari kemana-mana lagi. Boleh kalau mau nyari keluar, ya terserah deh. Tapi dia nggak mesti nyari kemana-mana lagi karena udah ada. Promotor ini akan bantu dia. Dikasih 3 penawaran. Lu mau bikin spesial, mau kerja sama kita, oke. Ini mau bisnis lu. Kalau lu ngerasa lu udah oke, udah bisa narik audiens sendiri, lu punya konsep dan segala macam, udah ini bisnis lu. Gue cuman eksekutor doang. Jadi profit semuanya untuk lu. Tentu resiko dulu ya, lu mesti tahu nih resiko dulu. Karena kalau lu bilang, ini bisnis gue, lu datang, lu panggil Comika Event. Comika Event konsepnya kayak gini. Si Kukuh, mau bikin show namanya Kukuh Tremor. Terus dia pengen panggungnya gini-gini. Terus ininya goyang-goyang. Dia bilang tuh. Terus gue pengen penontonnya kursinya goyang-goyang semuanya. Pokoknya tremor lah pokoknya. Dia bilang itu konsepnya. Dia bilang ke Comika Event. Sama band dihitung. Oke ini biayanya segala macam. Lu mau di mana? Gue mau di GBK. Fix oke di GBK. Gue dibikinin nih sama band nih. Udah kelar. Ketemu nih sama Kuku Tremor. Nih Kuku Tremor ini biayanya. Gue ngasih potongan, bukan potongan ya. Gue 25% dari biaya produksi. Sehingga totalnya segini. Oke atau enggak? Sekiranya misalnya telah bilang, oke kata Kuku Tremor. Gue suka. Lu 25%, oke kita jalan. Band akan minta. Tolong kalau gitu transfer DP untuk venue. Kenapa? Karena ini bisnis dia. Tremor beneran. Langsung tremor beneran. Apa? DP untuk venue. Karena bahkan ini bisnis lu. Bikin show itu kan kayak investment. Lu naruh duit di situ, lu punya kapital awal, lu naruh di situ, tapi duitnya semuanya profitnya untuk lu. Kita pokoknya cuma 25% aja. Seberapapun yang lu, 25% dari biaya produksi lagi. Seberapapun duit yang lu hasilkan, duit lu tuh semua. Itu opsi pertama. Opsi kedua, gue belum berani ngambil resiko. Gue pokoknya dapat duit aja. Ini gue pokoknya pengen punya karya aja, bayar aja gue. Oke kalau gitu jadi bisnisnya Comika. Resiko juga dari gue. Berapapun yang nonton gak ada urusan sama lu. Mau dikit mau banyak gak ada urusan, lu dibayar, fix selesai. Opsi kedua. Opsi ketiga, kita partneran. Ini bisnis lu dan bisnis Comika. Karena lu ready pengen bikin konten sendiri secara bisnis, tapi secara event lu gak siap untuk bayar venue dan segala macam ya. Lu butuh bantuan. Kita bermitra, bagi 2. Udah nih, lu mau bikin merchandise untuk show lu, untuk tour lu, ada physical. Udah nih, lu pengen peras jadi konten, ada Comika ID. Lu pengen diberitain, ada Comika Media. Ada Indra Cahya. Yang akan meliput lu sehingga spesial lu naik, bahkan emang acara untuk amplifikasi talent, acara untuk PR talent, kita emang naikin terus aja. Makanya kalau perhatiin, yang pasti ada setiap minggu di Comika Media adalah liputan tentang talent kita sendiri. Emang disengaja, beritanya naik terus. Sambil kita ngumpulin audiensnya. Udah nih, kalau lu pengen belajar, ada pecahkan. Karena pecahkan, itu bisnis unitnya bukan cuman, ada beberapa gitu yang dibantu. Korporasi, kalau pengen bikin kayak kelas-kelas gitu, ke perusahaan-perusahaan. Dan bisa juga ke orang awam yang pengen jadi stand up comedian, tapi bisa juga untuk stand up comedian yang pengen upscale. Itu dipecahkan juga. Nah jadi semuanya itu dibantu untuk kemudian dia bisa bikin karya. Tapi kan ada karyanya kan belum tentu laku. Masuk akal? Iya.
Kita semua pernah terlibat dalam acara-acara tidak ada yang nonton. Kenapa tuh? Kenapa ada spesial nggak ada yang nonton? Anjing lu Bar, emang anjing lu. Anjing lu ya. Di Subang doang dong. Cuman di Subang Bar. Cuman di Subang emang cuman 4 yang nonton. 5 yang nonton. 3 anak kampus, anak komunitas ya. 3 anak komunitas. Ada 2 anak SMA lewat ditarik. Oke. Kenapa ada show yang gak laku? Karena sekarang gak ada orang nonton stand up, adanya orang nonton orang. Sekali lagi anak-anak ini udah tahu, gue ngomong sama lu semua. Supaya lu jelas lu lagi di bersama. Adanya orang nonton orang. Gak ada orang nonton musik, ayo kita nonton musik. Siapa? Pasti ditanya kan, yuk malam minggu nonton musik yuk. Siapa yang mau ditonton? Tulus, Isyana, Raisa kan gitu kan. Sama stand up juga kayak gitu. Gue pengen nonton Brata, pengen nonton David, pengen nonton Bonar, Adit. Nah, tapi kan di antara ratusan komika, apa yang membuat seseorang bilang, gue pengen nonton yang ini, bukannya nonton yang ini? Jawabannya adalah karena yang ini gue banget. Sama kan? Kan penyanyi bersuara lemes bukan cuman Glenn kan? Yang suaranya kayak gini kan banyak. Elo juga gini. Mirip kan Elo waktu itu? Ya kan? Pernah kan? Siapa lagi yang suara kayak gini? Indra Cahaya. Indra Cahaya. Anjing lucu banget lagi. Bener lagi. Tiba-tiba Indra Cahaya bisa nyanyi. Berat bebanku. Selamat malam. Selamat malam. Penonton. Nah berarti untuk membuat tiket nih orang dibeli, orang mesti kenal ini orang seperti apa. Makanya strategi utamanya Comika Management itu kan personal branding. Itu yang gue tahu. Caranya bisa banyak. Awe adalah salah satu komika yang personal branding activity paling mengagumkan. Dia punya 2 podcast seminggu sama podcast berisik. Yang isinya cuman dia, jadi dia aja. Sehingga orang mendengarkan tahu persis Awe seperti apa. Deket banget sama Awe. Enggak belum dipanggil. Iya tapi gak dipanggil. Cuman diceritain doang. Belum dipanggil. Belum dipanggil, cuman disebut namanya doang. Si Awe bikin konten yang memperkenalkan dirinya, opininya, personalitinya lebih banyak daripada mungkin kita semua. Akhirnya dia bikin kaos tiap bulan laku mulu, dia bikin podcast seminggu live juga laku, jadi digital download laku, stand up komedi spesial dia pidato presiden, sampai dengan detik ini masih salah satu yang selalu trending. Udah dari kapan tahu? Kenapa? Karena orang kenal Awe siapa. Nah jadi tujuannya manajemen ini mendesain ini perusahaan untuk membantu komika difasilitasi supaya dia bisa memperkenalkan diri sama dunia. Gimana caranya? Paling enak emang lewat konten. Disinilah letak gue berdebat dengan Toro. Karena gue ngerasa talentnya mesti, lu pengen dibeli tiketnya kan? Ya kasih tahu dong lu tuh stand up comedian seperti apa. Kasih tahu komedi lu tuh kayak apa. Kasih tahu lu tuh sukanya apa yang lu gak suka. Kasih tahu lewat konten. Terus Toro bilang gak bisa dipaksa, harus dikasih fasilitas. Gue bilang, gue ini YouTuber handphone. Gue pakai handphone sampai 1 juta subscriber. Gue tuh percaya prestasi dulu, baru fasilitas. Toro percayanya fasilitas dulu, baru ntar datang prestasi. Gue bilang kalau udah gue beliin alat terus tiba-tiba mereka pada gak pakai karena mereka gak mau terus mau kemana. Terus dia bilang, ya tapi kita gak pernah bisa maksa. Paling bisa kita memudahkan mereka. Makanya untuk membantu mereka melakukan personal branding, hadirlah Comika Space tahun ini. Dikasih kameramen, dikasih kamera, ada orang sound, orang lighting, orang yang suka nyangkut kabel. Editor. Ya kan emang suka kan? Iya. Makanya wireless tuh lihat, wireless tuh. Mouse-nya wireless, nggak ada kabel, takut nyangkut lagi. Dikasih studio ini karena kita tahu persis waktu itu zaman-zamannya masih kerjanya nyewa studio tuh penuh mulu, susah banget dan setiap kali ada suara mobil di depan, dibikinin kayak gini, dibikinin ruang podcast, lu bisa bikin konten dimanapun lu mau,
Bahkan ketika lu nggak punya kreatif pun, ketika anak-anak ini nggak tahu mau mikir apa, nggak ada ide, ada orang kreatif. Udah ada semuanya. Tentu timnya masih sedikit, sehingga kadang-kadang editan masih lama. Gue denger juga itu, dan itu yang akan diperbanyak. Tim Comika Space akan nambah orang. Totalnya jumlahnya 1.700 orang kalau nggak salah. Ya, enggak. Masa cuma 2? Jangan 2. Oh 2.000. Sorry 2.000. Setiap kali kerja mundur. Jangan deket-deket panggung. Dilempar air kayak dangdutan. penduduk, ada penduduk, nggak boleh tinggal di mana. Depan belakang nih penduduk nih. Dibikinin fasilitas seperti ini untuk membantu mereka bikin konten. Tahun ini akan nambah editor, nambah alat dan segala macamnya, investment akan banyak di sana, itu dari dalam rencana Toro untuk memudahkan ini semua. Supaya kontennya ada, mereka bisa perkenalkan dirinya sama dunia. Lalu, untuk menemani proses mereka untuk bikin konten, ngebangun karir, satu orang di sini, di manajemen, di talent ini, ditempel satu orang juga. Di tempat lain, satu orang ngurus 14. 4 orang tuker-tukeran. Di sini satu orang ditempelin satu orang. Karena orang ini didesain, kita sebut sebagai manajemen representatif, ada junior manajemen representatif, tapi mereka didesain untuk jadi teman tektokannya orang ini. Biar ada teman diskusi, buntu ide, bahkan kadang-kadang diajak bikin konten, kadang-kadang diminta untuk megangin kamera, apapun yang dibutuhkan orang ini untuk ngebantu ini orang bisa melakukan apa yang dia mau, ada orangnya. Makanya representatif manajemen gue kasih tahu, tugas lu adalah ketika talent lu pengen sesuatu, lu siapin untuk dia. Dia pengen naik, lu siapin tangga. Dia nggak mau naik tangga, lu siapin eskalator. Dia nggak mau naik eskalator, bikin lift. Dia masih nggak mau gendong, apapun itu tugas lu. Apapun yang dibutuhkan untuk talent lu supaya dia bisa ngelakuin apa yang dia mau, itu kenapa lu ada di situ. Lalu, di antara semua teman-teman perusahaan serupa, potongan manajemennya di sini paling kecil. Gue tahu, karena gue emang sering ngobrol sama yang lainnya. Orang kadang-kadang suka berpikir, kita tuh saingan sama yang lain. Tapi gue bahkan sering ngobrol soal bisnis dengan Radit, dengan Ernest, dengan Patrick, dengan Adri. Kita semua tahu apa yang semua perusahaan tahu gitu. Ini semua saling ngobrol, karena kita berteman. Orang mungkin mikirnya kita berantem. Mungkin kayak Beatles dan Rolling Stone atau Messi dan Ronaldo. Padahal itu teman. Sebenarnya mereka bukan pesaing, tapi mereka itu mitra. Untuk apa? Untuk ngegedein industri, karena nggak bisa gedein industri cuma sendirian. Lu mesti bareng-bareng. Ini tuh industri masih kecil. Gue kasih contoh untuk gampang ngertinya. Misalnya kita mau masuk ke Jayapura. Kita pengen buka pasar stand up di Jayapura. Tapi orang di Jayapura kan nggak teredukasi atau belum punya kebiasaan untuk bayar nonton stand up. Ngapain orang mereka punya mob? Mereka ngumpul, mob, lucu lagi. Nggak bayar. Ngapain bayar untuk nonton stand up? Tapi kan di Jayapura juga ada komika. Kita pengen bikin komika ini hidup dari karyanya. Karena surga dunia adalah ketika kita hidup dari yang kita cintai. Kita cinta stand up, kita bisa hidup dari situ. Masuk nih kita ke Jayapura nih, Comika. Comika dengan semua usaha yang kita punya, berhasil menggapai 100 orang untuk kita edukasi soal menghargai karya stand up. Tapi cuma segitu. Bukannya nggak mau nambah, nggak bisa nambah, tangannya cuma segini. Masuk kompetitor, masuk bisnis lain, masuk teman-teman lain. Dia berhasil nangkep 100 orang lain. Enggak 100 orang yang sama, masih ada banyak orang di Jayapura. Dan karena stylenya beda, dapat 100 orang yang lain. Satu perusahaan lagi masuk dapat 100 orang yang lain, 300 TAM-nya, total addressable market, jumlah total pasar yang kita bisa raih, jadi nambah karena banyak pemainnya. Makanya kita saling ngobrol, saling tanya, di lu gimana, di gua gimana. Gue tahu semuanya yang terjadi, mereka juga tahu yang terjadi di gua karena kita temenan, nggak berantem. Itulah kenapa gue tahu. Yang lain potongan manajemennya ada yang 30, ada yang 30 plus 10, kita di sini 20. Habis itu orang, dan mungkin lu bertanya, dan ada memang salah satu di antara mereka nanya sama gue, potongan lu 20%, tapi satu orang ditempel satu, terus lu fasilitasin mereka alat seperti Comika Space, kamera sebanyak itu, karyawan sebanyak itu, alat sebanyak itu, lu siapin mereka kombut, lu bikinin mereka panggung, emang semua itu nutup dari potongan 20%? Jawabannya enggak. Dan itulah kenapa lu semua sebenarnya bekerja untuk Comika, karena penghasilan Comika event, penghasilan fisikal, penghasilan pecahkan,
penghasilan Comika Media, penghasilan dari semua unit bisnis yang ada di sini masuk ke perusahaan, kemudian dijadikan biaya operasional untuk menyediakan fasilitas yang sekarang teman-teman Komika itu nikmati. Jadi dengerin baik-baik. Dimanapun divisi lo di Comika, sebenarnya perjuangan dan pengorbanan lo adalah untuk Komika. Karena kalau nggak ada unit-unit bisnis lain, mereka nggak dapat fasilitas yang barusan gue ceritain. Disitulah fix bahwa ini perusahaan yang didirikan untuk bikin Komika hidup dari karya. Mereka tahu itu. Mereka tahu lu semua berjuang dan berkorban untuk mereka. Lu pikir kenapa kadang-kadang mereka di sini datang bawa pizza, bawa tahu, bawa kopi, bawa sushi. Karena mereka mau terima kasih sama lu semua. Karena mereka tahu perjuangan dan pengorbanan lu adalah untuk Komika. Sekarang pertanyaannya, apakah ini tempat yang tepat untuk lu? Apakah pengorbanan dan perjuangan lo itu rela lo lakuin kalau dilakuin untuk pelawak? Karena kalau enggak, maka ini bukan tempat yang tepat untuk lo. Karena gue jamin, gue mungkin gak pinter-pinter amat, gue ngerti kok. Gak pinter-pinter amat gue. Tapi setidaknya pengalaman gue kerja di perusahaan dari tahun 2001 bisa jadi bahan pertimbangan. Berapa tahun tuh? 20 tahun, 21 tahun, 21 tahun bisa jadi pertimbangan. Kemanapun lu pindah kerja, pasti ada berjuangnya, pasti ada pengorbanannya. Kemanapun lo kerja, ada hari-hari di mana teman-teman lagi pada nonton bioskop, lu masih kerja. Lu udah kerja, teman-teman masih pada tidur. Anak-anak lagi ngerayain tahun baru, lu lagi mau transfer duit. Kemanapun lu kerja, di perusahaan apapun lu berjuang, lu berkorban, tapi pertanyaannya adalah lu rela enggak berkorbannya kalau dilakuin untuk Komika. Kalau emang lu rela, berarti ini tempat yang tepat untuk lu. Kalau enggak apa-apa, cabut aja. Karena itulah alasan kenapa kita berdiri. Bahkan, kita ada di level di mana kita bisa bilang, kita udah nunjukin diri kita apa adanya, kita nggak punya alasan untuk nahan siapapun untuk pergi. Kita udah kayak gini, ini tuh kita kayak gini, udah. Antara lu suka atau lu nggak suka. Kalau lu suka, ya udah lu di sini. Kalau nggak suka, nggak apa-apa lu cabut. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Bahkan, gue bisa ngobrol sama Rama kemarin. Dia nanya, gimana kalau satu hari talent yang lagi kita invest nih, karena kan sebenarnya kan show ya, special seseorang kan itu kan kalau dari konteks kepromotoran kan kayak investment. Ya orang kan kalau bikin acara kayak G-Confess kan, G-Confess 1 nggak langsung jadi duit. G-Confess harus bikin 2-3 kali untuk kemudian jadi duit. Sama kayak Java Jazz waktu awal juga nggak ada duitnya. Tapi invest terus, jalanin terus biar awareness ada. Kalau nggak bikin-bikin nih karya nih. Invest terus biar awareness ada, orang pada mulai datang. Emang harus dibikin kayak gitu. Nah gue ngobrol sama Rama nih. Kita ini sampai level di mana kalau misalkan talent udah kita invest, kemudian suatu hari bilang gue mau cabut, gue sama Rama merasa itu bagus. Kalau misalkan ada talent bilang, gue udah tahu bagusnya Comika dan jeleknya Comika, gue siap untuk cabut sendiri. Buat kami itu bagus. Karena berarti ya bagus buruknya yang terjadi di sini membantu dia untuk kemudian bisa berdiri sendiri sebagai seorang talent. Kalau misalnya dia bilang, tahilah Comika gue bikin sendiri kayak Comika. Bagus. Bagus. Ketika seorang talent udah sampai di level karirnya sampai seperti itu, bagus. Bahkan ketika talent kemudian bilang, atau karyawan kemudian bilang emang ini gak pas untuk dia, bagus gue ngerti. Karena ini perusahaan makin gede makin ribet. Beneran deh, perusahaan ribet banget. Gue tahu dari zaman cuma berempat, sampai zaman ber-60 emang makin ribet. Abis kalau lu tinggal kontrakan berempat doang aja, 4 orang dalam satu kontrakan pasti ada aturannya. Kalau cuma sendiri atau berdua masih santai, gak ada aturan tuh di kontrakan. Lu tinggal berempat satu kontrakan, udah mulai aturan tuh. Jangan naruh anduk basah di kamar mandi, dudukan toilet ditutup, habis makan piringnya dicuci, baru 4 orang. Gimana kalau ber-60 lu hidup bareng? Ya pasti banyak aturannya, makanya makin ribet. Makanya gue ngerti, kalau lu ngerasa ini gak tepat untuk lu, cabut gak apa-apa. Karena kalau kita udah berhasil jadi diri kita sendiri dan udah bilang kita diri sendirinya seperti apa, siapapun yang keluar dari sini adalah karena dia tahu gak pas, siapapun yang masuk sini karena dia tahu itu pas. Harapan kita cuman yang masuk ke sini masuk karena dia ngerasa itu selangkah lebih dekat menuju cita-citanya dia, dan kalau dia cabut karena itu membawa dia satu langkah lebih dekat ke cita-cita dia. Udah, kita nggak mesti jadi perusahaan yang sempurna, nggak mesti pura-pura jadi perusahaan yang sempurna. Kita cuman perlu jadi diri kita sendiri saja. Udah, cukup. Ya udah kita kayak gini.
Kadang-kadang kita berantem, kadang-kadang kita begadang, kadang-kadang kita buka sosmed lagi ngadmin, dimaki-maki ribuan orang. Kadang-kadang kita ngeliat kenapa gue sendirian ngerjain ini. Kadang-kadang ada yang ngomongnya ketus, kadang-kadang ada miskom, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita dijambak, kadang-kadang jadi maki-maki, kadang-kadang stres, tapi kadang-kadang ada yang bawa makanan, bawa kopi, kadang-kadang kita nongkrong di balkon atas, nggak ngomongin apa-apa, bercanda aja, ngerokok, karena gue juga orangnya ngerokok banget. Tipis-tipis aja, boleh. Cuman gak ada yang ngerokoknya sama aja sama gue. Kadang-kadang kita ngobrolnya di rooftop, barbekyuan, makan ubi, minum coya. Kadang-kadang kita kesini untuk nonton karena kita tahu ada keseruan. Kadang-kadang lu dari atas stres turun ke sini cuma untuk nonton lawak. Kadang-kadang lu dari kosan tiba-tiba lucu nih ada yang open mic di kantor, datang gitu kadang-kadang. Kadang-kadang kita nanggepin ristek. Kadang-kadang kita nongkrong di bawah, kadang-kadang markas yang disebut markas Comika, belakangan kita sadar jadi markas Komika karena Komika senang nongkrong di sini. Dan kadang-kadang kita ketawa-ketawa. Gue cukup yakin nih kantor yang LPM-nya salah satu yang paling rapat nih di Indonesia nih. Tahu-tahu mulu kerjanya. Town hall-nya aja begini kelakuannya. Dan kadang-kadang kita seneng nonton show talent-talent kita dan seneng ngelihat dia seneng. Seneng karena kita ingat waktu dia masuk kayak apa, seneng karena kita ingat waktu dia ngembangin beat seperti apa, terus kita ingat ketika barangnya jadi kayak gitu. Ikut seneng aja. Nah, kita udah gak perlu lagi nahan siapapun untuk keluar dan kita hanya bisa berharap yang masuk karena pas. Dan moga-moga banyaknya orang yang masuk itu siap untuk dibawa lari dengan arahan Toro yang baru. Mohon izin, gue nggak akan banyak ada di sini karena gue lagi sibuk di New York ngewe sama orang Amerika. Ya tentu komedi dong, mil. Tapi gue inget si Sir Alex waktu pensiun dia ngomong your job now is to stand by your manager. Walaupun akhirnya David Moyes dipecat juga. Tapi gue nitip, gue sama Toro udah ngobrol banyak, sama Rama udah ngobrol banyak soal apa yang direncanakan sama Toro. We like what we see. Gue percaya dengan apa yang Toro ingin bawa dan moga-moga gue sama Toro bisa bantu bikin Komika hidup dari karya di perusahaan ini. Terima kasih banyak semuanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Toro dan juga untuk Ika. Dan sekarang minta tolong untuk naikin kursi 1, 2, 3 lagi. Stool, minta tolong.